Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di bincang-bincang santai dan sehat. Mudah-mudahan pagi ini kita dianugerahi sehat, dianugerahi berkah, dianugerahi kemudahan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita bahagia dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan bicara tentang mengapa kita harus berbuat baik. Mengapa kita harus berbuat baik? Minimal ada 5 alasan kenapa kita harus berbuat baik. Yang pertama, kita ini adalah human society, makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa eksis tanpa orang lain. Kehidupan kita ditopang oleh siapapun yang ada di kanan kiri kita. Seorang anak kecil kalau dibiarkan oleh orang tuanya, dia tidak akan hidup. Seorang suami akan gelisah kalau tidak ada istri. Seorang anak juga tidak akan bisa berbuat sesuatu tanpa orang tua. Seorang tetangga juga tidak bisa eksis kehidupannya tanpa tetangga yang lain. Jadi kita ini human society, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang tidak akan kembali kepada dirinya. Jadi setiap kebaikan pasti dikembalikan kepada orang tersebut. Ketika kita banyak membantu, maka Allah akan mengutuk orang lain untuk membantu kita. Ketika kita banyak tersenyum, maka Allah mengutuk orang lain untuk tersenyum kepada kita. Ketika kita banyak mempermudah orang lain, maka Allah mengutuk orang lain untuk mempermudah kita. Oleh karena itu dalam sebuah hadis qudsinya Allah menyampaikan sebenarnya orang yang berbuat baik kepada orang lain itu dia sebenarnya berbuat baik kepada dirinya. Yang ketiga, hukum di dunia ini berlaku kausaliti. Hukum di dunia ini berlaku kausaliti, sebab akibat. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan orang lain tiba-tiba dekat dengan kita. Mari kita pikirkan bagaimana kita berhadapan dengan orang lain. Tiba-tiba orang lain memberikan respon. Kalau kita senyum kepada orang lain, tiba-tiba orang lain tersenyum kepada kita. Kita julurkan tangan kanan kepada orang lain, tiba-tiba orang lain menjulurkan tangan kanan kepada kita. Kita sopan kepada orang lain, tiba-tiba orang lain malu untuk tidak sopan kepada kita. Kita menjaga rahasia teman kita, tiba-tiba teman kita merasa wajib menjaga rahasia kita. Kita dermawan kepada teman kita, tiba-tiba teman kita juga akan dermawan kepada kita. Ada sesuatu di mana orang lain akan berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita berbuat. Itu namanya buat hukum kausaliti, hukum sebab akibat. Kalau kita baik, orang lain baik. Kalau kita tidak baik, orang lain tidak baik. Kalau kita dermawan, orang lain dermawan. Kalau kita pandai menutupi rahasia orang lain, maka Allah akan pandai menutupi rahasia kita melalui orang lain. Yang keempat, orang yang berbuat baik, maka Allah akan melipat gandakan pengembaliannya 7 kali lipat. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamannya seperti orang yang melakukan kebaikan di jalan Allah, kemudian kata Allah, seperti menanam kebaikan itu tiba-tiba tumbuh 7. Dari 7 tiba-tiba tumbuh 100. Fi kulli sumbulatin mi'at habba. Tiba-tiba tumbuh 100. Artinya apa? Satu kebaikan yang kita tanam akan dikembalikan 7 kali lipat. Jadi kunci kaya gampang. Kunci kaya adalah berbuat baik. Maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu kepada kita. Kunci kaya adalah sedekah. Maka ketika kita sedekah, Allah akan mengembalikan 7 kali lipat apa yang sudah kita keluarkan. Hadirin,
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa kalau Allah berfirman pasti terjadi. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah pasti menempati. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk melakukan setiap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kunci bahagia adalah berbuat baik kepada orang lain, sebab Allah akan melipat gandakan kebahagiaan. Kunci kaya adalah bersedekah kepada orang lain, sebab Allah akan mengembalikan 7 kali lipat dari sedekah yang kita berikan. Kunci tenang adalah membuat orang lain tenang. Kunci bahagia adalah membuat orang lain bahagia. Kunci agar kita selalu fun, membuat orang lain fun. Ketika kehadiran kita disukai oleh orang lain, ketika suara kita membuat orang lain sejuk, ketika sikap kita membuat orang lain bahagia, ketika perilaku kita membuat orang lain senang, maka jangan khawatir. Hidup kita akan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mengembalikan 7 kali lipat kebahagiaan itu. Terakhir, kenapa kita harus berbuat baik? Di akhirat nanti Allah menjamin kebahagiaan kepada orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Saya ulangi, di akhirat nanti Allah menjamin kebahagiaan bagi orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Bahkan suatu saat dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, bagi orang yang menutupi aib orang lain itu kan berbuat baik. Bagi orang yang menutupi aib orang lain, tiba-tiba katanya Allah di akhirat pura-pura lupa terhadap dosa kita. Ketika kita menutupi aib orang lain di dunia, tiba-tiba di akhirat Allah pura-pura lupa terhadap dosa kita. Dibalas oleh Allah di akhirat. Faman kana misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun yang pernah kita perbuat di dunia ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedikit apapun kejelekan yang kita perbuat di dunia ini akan dikembalikan nanti di akhirat. Artinya, berbuat baiklah agar orang lain berbuat baik kepada kita. Buatlah orang senang agar Allah mengetuk orang lain untuk senang kepada kita. Bahagiakan orang lain agar Allah bisa mengetuk berbagai orang yang ada di luar untuk berbuat baik kepada kita. Mudahkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu rezeki, maka Anda akan dibuat mudah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi, bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.